Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Nasrul Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai e-learning madrasah versi 2.0. Kita akan mengulas bagaimana sih cara penggunaan e-learning madrasah versi 2.0 ini. Namun sebelum kita lanjut untuk mengulasnya, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu channel ini untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa di-share agar teman-teman yang lain bisa melihat video ini juga. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja kita login sebagai akun guru. Di sini saya login sebagai akun guru. Di sini saya memulai e-learning madrasah versi 2.0 ini. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Cara penggunaan aplikasi ini tidak jauh beda. Namun, saya tidak akan mengulang kembali. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara detailnya bagaimana sih cara penggunaan e-learning madrasah ini. Pertama-tama ketika teman-teman masuk e-learning madrasah, teman-teman guru akan disajikan oleh panduan. Di sini panduannya bisa langsung dibaca. Selamat datang di aplikasi e-learning madrasah. Kami akan membantu Anda dalam memudahkan penggunaan e-learning madrasah ini. Silahkan klik selanjutnya. Nah, coba kita klik selanjutnya. Di fitur ini adalah menu form madrasah sebagai media sosialisasi madrasah Indonesia. Dalam fitur ini Anda dapat berkomunikasi dengan dan berbagi informasi dengan guru dan siswa. Jadi di bagian fitur yang ini, fitur forum madrasah ini, kita akan bisa berbagi ide seperti Facebook ya. Kemudian selanjutnya di kelas online, kita akan dalam e-learning madrasah ini Anda dapat membuat kelas baru. Pada menu ruang kelas ini kelas yang Anda buat diikuti oleh siswa Anda ajarkan dalam 1 semester dan tahun ajaran aktif. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bagi teman-teman. Banyak yang berkata bahwa kita membuat kelas itu per pertemuan. Ya, jika Anda membuat kelas per pertemuan itu sangat merepotkan ya. Di sini Anda membuat kelas itu per semester, per 1 semester. Jadi nanti kalau tidak salah ada di dalamnya itu dalam berapa kali pertemuan kita pilih, apakah 2 kali pertemuan, 15 kali pertemuan, atau beberapa kali pertemuan. Intinya kita membuat kelas ini saat dalam 1 semester, terserah berapa pertemuannya. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya kita akan ke kalender. Nah, Anda dapat melihat agenda-agenda madrasah pada kalender akademik dalam satu ajaran pada menu ini. Nah, kita bisa membuat kalender akademiknya. Misalkan hari ini libur, tanggal berapa kita akan mengadakan PAT dan lain sebagainya, ada pada kalender akademik. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian komunikasi. Nah, di sini bagian komunikasi ini kita akan berinteraksi dengan guru lain dan mengirimkan pesan pribadi ke guru lain. Anda dapat melakukan semuanya di menu komunikasi ini. Jadi di menu komunikasi ini ibaratnya kita ya yang namanya seperti namanya yang komunikasi, kita akan berkomunikasi kepada teman-teman guru yang lain. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah kelas online Anda. Nah, di sini adalah panel ruang kelas yang Anda buat. Jadi ketika sudah kita buat ruang kelas, akan muncul nanti di sini di ruang kelas online Anda. Dan kebetulan di sini bisa dilihat bahwa masih kosong, Anda belum membuat ruang kelas. Itu artinya karena saya memang belum membuat ruang kelas baru. Nah, ini perlu saya ingatkan bagi teman-teman, karena ini versi 2.0 ini adalah lanjutan dari versi yang sebelumnya ya. Versi 2.0 ini bisa kita katakan versi terbaru di semester genap. Versi 2.0 ini merupakan versi terbaru di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, tentunya kelas yang teman-teman guru buat pada semester sebelumnya, pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020 akan hilang. Nah, jadi jangan khawatir. Dia hilang itu bukan berarti ruang kelas itu hilang, bukan berarti data-datanya hilang ya, tapi memang itu ketentuannya karena kita masuk semester baru, jadi kita akan membuat kelas online baru. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini berbagi ide gagasan.
Anda lakukan di panel ini. Jadi kita bisa lakukan bertukar pikiran di sini kepada guru dan lain sebagainya secara publik ya, secara publik. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat daftar siswa, daftar siswa yang online. Kita lihat siapa sih siswa-siswa yang sedang online. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat guru juga. Samping siswa kita juga bisa melihat guru ya, siapa guru yang online ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa melihat profil kita. Ya, di sini kita bisa mengubah username, password kita, password profil, password dari akun guru kita masing-masing. Oke, kita klik tombol selesai. Terima kasih katanya. Oke, baiklah teman-teman, itu sekilas mengenai panduannya ya, Namun mungkin banyak teman-teman yang masih bingung. Di antara semua ini yang mana saya harus dahulukan? Nah, memang ada yang teman-teman yang juga bertanya pada saya seperti itu. Mana sih yang harus didahulukan? Di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami, ya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Teman-teman pertama akan masuk ke forum madrasah, ya. Bisa melihat di sini forum madrasah ini adalah form awalnya. Nah, kemudian yang kedua, Anda masuk ke kelas online. Kenapa kita harus masuk ke kelas online? Yang pertama, sebelum kita menjalankan e-learning ini adalah kita harus membuat kelas dulu. Maksudnya di sini kelas sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya, kita akan masuk membuat kelas online. Kita akan pilih kelas, misalkan saya kelas 10. Kemudian rombelnya di sini rombelnya belum dimasukkan oleh admin ya. Nama kelasnya misalkan bahasa Inggris semester ganjil. Kemudian deskripsinya di strip aja. Jadi mata pelajaran bahasa Inggris. Agenda pertemuan, anggaplah per semester itu saya bertemu 20 kali pertemuan. Sini rombelnya masih belum ini ya. Oh ya, kenapa rombelnya yang kelas 10 ini masih belum? Karena saya belum memasukkan data siswa di kelas 10 ya. Jadi rombelnya masih belum ya. Saya langsung masuk ke kelas 11 saja sebagai contoh. Kemudian rombel IPS. Oke. Buat kelas. Nah, jika teman-teman sudah buat kelas, baru semuanya bisa dimulai. Jadi yang pertama adalah buat kelas dulu, baru kita bisa memulai. Nah, teman-teman guru bisa melihat apa sih fitur-fitur yang ada di dalam kelas. Ya, dalam kelas itu, yang pertama di sini ada timeline kelas. Nah, di sini di bagian apa yang Anda pikirkan Nasrullah, katanya di sini kita bisa membuat teks atau kita bisa membuat kiriman di sini. Dan bisa dikomentari oleh siswa dan siswi kita ya. Kemudian selanjutnya video conference. Nah, di sini adalah fitur terbaru, di mana fitur ini adalah fitur terbaru yang dibuat oleh Muhammad. Ini adalah fitur terbaru. Video conference ini adalah fitur terbaru yang ada pada versi 2.00 ini. Nah, pada fitur ini kita akan melakukan video conference terhadap siswa. Namun kalau menurut saya jika dibutuhkan, jangan selamanya kita melakukan video conference ya, karena mengingat kuota juga ya. Nah, itu tergantung dari sekolah masing-masing ya. Kemudian ini bisa kita belakangan untuk video conference ini. Kemudian yang harus kita isi sebelum kita memulaikan pembelajaran adalah yang pertama kita harus mengisi standar kompetensi KI dan KD-nya. Nah, pernah saya buat pada video sebelumnya ya, pada video versi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di link deskripsi di mana untuk membuat KI dan KD ini ya. Kemudian setelah membuat KI dan KD ini, lalu kita membuat kriteria ketuntasan minimalnya, KKM-nya, lalu kita bahan ajarnya, rencana pembelajarannya begitu, lalu bahan ajar. Nah, jadi di sini untuk teman-teman bisa ketahui bahwasanya di sini fitur ini berurutan. Ya, fitur ini berurutan. Pertama kita harus mengisi standar kompetensi, KKM-nya, kemudian rencana pembelajarannya, bahan ajarnya. Nah,
Kalau di sini kita bisa melihat data siswa siapa saja yang sudah tergabung. Kalau di sini, kemudian di sini absensi kelas, kita bisa absensi kelas. Nah, di sini bisa kita lihat rekapitulasi absensi kelasnya. Di sini jurnal gurunya, nama kejadian dengan kita membuat jurnal dan sebagainya. Di sini untuk jurnal guru. Kemudian ini CBT untuk kita melakukan ujian atau semester dan sebagainya, bisa kita lakukan gunakan ini. Kemudian penilaian pengetahuan ketika kita mau membuat penilaian berbentuk pengetahuan, ya misalkan ada tugas dan sebagainya. Kemudian penilaian keterampilan, ini tugas berbentuk keterampilan. Kemudian penilaian akhir semester pas juga bisa di sini kita memberikan nilai tersebut. Nilai dari CBT bisa kita masukkan langsung ke sini nilai pasnya, ya. Kemudian bisa kita lihat nih rekap nilai rapotnya nanti. Jadi ini semua sudah menjadi satu, ya. Teman-teman guru juga bisa memonitoring aktivitas siswa, ya. Tanggal berapakah siswa tersebut masuk ke dalam kelas dan tanggal berapa dia aktif di dalam kelas tersebut, ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian kalender kelas juga bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian pengaturan kelasnya bisa kita atur kelas berapa, kita misalkan kita rubah dan lain sebagainya, bisa di sini, ya. Kemudian bisa kita hapus kelas juga jika teman-teman salah membuat kelas, juga teman-teman bisa menghapus kelas tersebut. Oke. Di sini untuk guru, ya. Sebenarnya tidak ada yang ribet, teman-teman, tidak ada yang ribet. Intinya kita mengikuti alurnya, ya, kita mengikuti alur yang disesuaikan. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar saja. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman sebisa saya, ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan tulis saja di kolom komentar bagaimana pendapat Anda mengenai video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.